Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua dalam Dangau Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pada pemberdayaan petani. Sobat-sobat pemberdaya semua, hari ini kita kedatangan tamu yang agak berbeda ya. Tapi sebelumnya juga sudah kita berdiskusi dengan beliau. Dia adalah Bapak Insinyur Firdaus Jamal, pimpinan dari Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat. Nah, dalam konteks ini kita mencoba mendiskusikan tentang bagaimana potensi zakat atau zakat ini didaya gunakan untuk pengembangan ekonomi. Nah, sebelumnya dalam diskusi kita juga telah membahas tentang pendaya gunaan zakat itu sendiri untuk setiap kelompok masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan syariahnya. Nah, ini akan kita diskusikan. Selamat siang Pak Fir ya. Panggil Dapir aja ya, Firdaus ya. Ya, terserahlah. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan Dapir? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke Dapir, jadi dalam diskusi sebelumnya kita lebih banyak membahas tentang pemanfaatan zakat untuk seluruh kelompok masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan syariahnya atau asnaf ya. Asnaf yang 8. Nah, hari ini kita akan coba menggali, ini agak berbeda, bagaimana zakat ini bisa kita kembangkan juga untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Tentunya intinya penerima zakat juga berkembang ekonomi, pendapatannya bisa meningkat, dan akhirnya dia juga menjadi dari seorang mustahik menjadi muzaki. Nah, ini yang kita coba diskusikan. Nah, tapi sebelum itu mungkin Pak Dapir bisa menjelaskan dulu tentang konsep zakat dan bagaimana hubungannya dengan pengembangan ekonomi ini, seperti apa sesungguhnya konteks ekonomi ini dan konteks pemberian zakat itu sendiri. Silakan. Terima kasih Pak Yos. Ini suasana siang ini hujan, tapi ada cahaya matahari ya. Pak Yos, sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa di Basnas itu ada 5 pimpinan, 1 ketua, 4 wakil ketua. Saya itu wakil ketua bidang 3, bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan. Jadi konteks ini mungkin akan menyampaikan secara perencanaannya ya. Tahun 2021 kami mulai jadi pimpinan. Lalu kita lihat pimpinan yang sebelumnya juga sudah mulai merintis ini. Yang tadi Pak Yos tanyakan bahwa sudah mulai bagaimana zakat tidak hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan programnya itu ada pendidikan, kesehatan ya kan, dan konsumtif ya. Tapi pada kenyataannya memang demikian yang banyak ya permohonan-permohonan yang datang ke Basnas itu, atau kita menemukan mustahik ya, orang yang berhak zakat ini, itu yang banyak yang kita temukan. Tapi secara syariat memang itu harus prioritas. Ya kan? Ada prioritas. Jadi untuk kelompok miskin, fakir miskin ya. Itu yang menjadi dan yang orang yang berhutang ya. Orang yang fisabilillah, yang langsung menyelesaikan persoalannya hari itulah. Ya tuh, fisabilillah misalnya dalam pendidikan dan macam-macam ya. Atau ada orang yang juga terlantar dalam perjalanan, itu kita selesaikan karena itu memang real ya. Real. Nah, tapi di dalam program kita memang mempunyai pendaya gunaan zakat ya, untuk ekonomi hasnaf ini. Nah, ini memang tidak mudah. Kita belajar juga dengan Basnas Pusat yang sudah mengembangkan program ini. Lalu kita coba desain bersama-sama dengan Basnas Kabupaten Kota. Nah, ini melibatkan seluruh unit Basnas yang ada ini ya, di Kabupaten Kota ya. Setelah itu supaya ini secara ya, kita karena punya background pertanian ya, kita berikan semacam penguatan ya, pelatihan kepada kawan-kawan di Basnas Kabupaten Kota untuk memberi pemahaman yang sama kan, bagaimana pendaya gunaan zakat untuk ekonomi mustahik ini dapat dilakukan gitu kan. Nah, kita undang juga kawan-kawan dari Basnas Pusat untuk memberikan input terhadap itu.
Dan kita belajar juga dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang dilakukan oleh pimpinan Basnas di periode-periode sebelumnya. Kita lihat di lapangan seperti apa. Nah, kita menemukan di lapangan memang ada berbagai corak ya, usulan-usulan atau ide-ide dari Basnas Kabupaten Kota. Ada yang di sektor usaha ya, usaha. Ada juga yang sektor pertanian, perikanan misalnya gitu ya, dan peternakan. Nah, itu yang muncul ya. Kalau bisa kita lihat dari pengalaman ini, ya dari training yang kita lakukan itu, kawan-kawan dari kabupaten kota ya seperti yang saya ceritakan tadi, itu membuat proposal, membuat ide, apa, di mana ya, siapa yang akan dia lakukan kegiatan itu. Jadi itu dilakukan di daerah-daerah dan dipilih oleh kawan-kawan Basnas Kabupaten Kota yang sudah mendapatkan penguatan tadi itu. Lalu menyampaikan proposalnya itu ke provinsi. Nah, di provinsi nanti itu kita diskusikan bersama-sama untuk diperkuat proposalnya itu. Jadi ada kunjungan lapangan, kita verifikasi dan seterusnya ya. Nah, sampai akhirnya memang ide ini sudah menjadi sesuatu yang kita sepakati untuk dilakukan di tingkat lapangan, itu bersama Basnas Kabupaten Kota dan Mustahik itu sendiri serta stakeholder, misalnya pemerintah negari dan sebagainya ikut tuh terlibat ya. Nah, itu yang sudah dilakukan Pak Yos di periodenya baru 2 tahun terakhir ini. Jadi masih baru pikiran-pikiran untuk mengembangkan zakat dan mengenai gunakan zakat yang lebih menggerakkan ekonomi atau bisa meningkatkan. Pikirannya udah lama. Udah lama ya. Udah lama. Jadi cuman secara prakteknya dari pusat dulu namanya Zakat Community Development. Pernah itu namanya? Sudah ada ya? Oh, sudah ada. Sudah lama itu. Dan di Sumatera Barat itu sudah implementasinya juga sudah ada. Sudah mulai juga. Dan uangnya dari Basnas pusat dulu. Basnas Community Development. Ini yang inisiatif dari Basnas provinsi ini di periode yang dulu sudah mulai. Tapi belum komprehensif pendekatannya, ya kan? Sehingga kita melihat mungkin karena ada beberapa, saya termasuk saya ya, ada pengalaman di pemberdayaan sebelum menjadi pimpinan Basnas, kita lihat perlu agak lebih disusun sistemnya dalam perencanaannya ya. Nah, ini yang sedikit kita coba sebenarnya tingkatkan saja secara bukan baru ya. Bukan baru ya? Ya, bukan baru. Jadi sudah cuman ada di lapangan. Ini belum model-model pemberdayaan yang betul-betul bisa memperkuat ekonomi ini ya. Artinya mungkin tentu tidak hanya melibatkan Basnas saja mungkin ya. Dalam menggerakkan pemberdayaan ini juga mungkin melibatkan stakeholder yang lain mungkin. Jadi dari pengalaman di lapangan itu Pak Yos, ada satu tempat misalnya ini contoh ya, di Agam. Ya, dulu pimpinan Agam ya Basnas Agam ini adalah kepala dinas pertanian pensiun ya dari dinas pertanian. Beliau melihat bahwa ada kegiatan-kegiatan yang sudah dikembangkan oleh pemerintah untuk ekonomi petani ini. Ini di sektor perikanan, budidaya lele itu. Sudah ada bantuan dari pemerintah untuk budidayanya itu, kolam, ya kan? Diajarkan juga bagaimana mekanisme budidaya lele ini kan. Produksinya baik, tapi setelah produksi memasarkannya masalah, ya kan? Dibawa ke pasar 20-30 kilo, terjualnya 10 kilo cuman 20 kilo dibawa pulang mati sudah ikannya, ya kan? Nah, terpikir oleh beliau mungkin zakat Basnas bisa masuk membantu setelah didiskusikan dengan masyarakat itu, membuat rumah asap. Rumah asap. Nah, ini atas input dari penyuluh-penyuluh pertanian, penyuluh perikanan di lapangan. Jadi ada pengembangan kapasitas produktif atau kualitas produksi ya. Pasca panen nih. Memberikan nilai tambah yang pasca lebih. Panen ya. Nah, itu terbukti akhirnya karena masyarakat itu juga sudah dilatih kan. Lele mereka itu jadi nilai tambahnya cukup besar. Dan tidak khawatir dengan dibawa ke pasar mati tadi. Bahkan kebutuhan pasar juga
meningkat itu. Kebutuhan ini besar ya. Bahkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar itu. Sekarang ini kami monitor ke lapangan, ada peternak-peternak lele di sekitarnya, numpang tuh ke sana. Nah, dia menerima jasa. Nah, seperti itu. Nah, Contoh. kalau boleh tahu Dapir, itu kan Dapir di Basnas ini kan sebagai bagian yang di perencanaan. Nah, tentu dari awal sudah dialokasikan anggaran yang khusus untuk ini sudah ada apa ya? Itu sudah seperti apa ini? Dalam perencanaan di tahun 2022 yang lalu, kita sudah menyepakati dalam rencana kerja anggaran dan tahunan Basnas, ya kan, rencana kerja anggaran tahunan untuk pemberdayaan itu ada slot anggaran yang sudah kita. Jadi dari total pengumpulan kita itu, pengumpulan zakat, berapa persen sudah kita pastikan untuk ke sana, ya kan. Tinggal ini kawan-kawan kabupaten kota bagaimana memanfaatkannya, ya kan, mendesainnya sehingga sesuai dengan kesepakatan ketika kita membuat perencanaan sebelumnya itu. Oh, jadi intinya kegiatan pengembangan bukan langsung Basnas Sumbar yang melaksanakan. Kita bersama-sama dengan kawan-kawan kabupaten kota. Nah, di dalam perencanaan nanti itu ada memang dana yang sepenuhnya untuk pemberdayaan ekonomi itu dan peningkatan kapasitas daripada mustahik yang akan mendapatkan itu, dan juga pendamping. Jadi ada juga untuk pendampingnya. Ya. Nah, pendamping ini akan direkrut secara khusus sehingga waktunya full untuk mendampingi itu. Jadi bukan dari petugas zakat yang ada di. Dan ini mungkin yang Dapir katakan yang baru tadi ya. Dulu mungkin belum ada melibatkan pendamping kali ya. Ya, betul. Yang dari provinsi ya. Nah, tapi ini saya lihat bahwa sudah dikembangkan oleh Basnas pusat ya, dalam program-program pemberdayaan ekonomi dia. Nah, kita melihat contoh yang agak konkret ini di Padang Panjang. Di Padang Panjang itu ada kadai-kadai, lapo-lapo ketek awak tu, ya kan, di rumah-rumah, kan jelas tuh kecil anunya. Itu dia lihat didampingi, ditambah modalnya, ditambah manajemennya, diberi penguatan manajemen. Disebut programnya Zakat Mart, Zakat Mart, ya kan. Jadi mereka tidak, kan biasanya lapo-lapo ketek itu jual, nanti anaknya minta belanja dikasih juga di situ kan. Diatur juga bagaimana dia mengatur pembukuan supaya modal ini tetap bisa dipertahankan. Alhamdulillah tuh, ya kan. Ini dulu dibantu oleh Basnas RI awalnya, lalu dikembangkan. Dan sekarang sudah berkembang itu. Oh, berkembang tuh, lumayan. Nah, sekarang inisiatif barunya yang menarik tuh Zakat Auto tuh. Zakat Auto ini bengkel-bengkel kecil. Ini yang tambal ban, tukar-tukar oli gitu kan. Dia punya kemampuan mekanik tapi kecil ya. Ditambah modalnya. Ditingkatkan kemampuan mekanikalnya, lalu kalau dia kurang alat-alat, dibelikan alat-alat itu. Jadi memang tidak dibiarkan begitu saja ya. Bantuan yang diberikan tapi ditingkatkan kapasitasnya, diberikan pendampingan dan juga mungkin sarana yang ada juga. Betul. Jadi secara syarat-syarat sebenarnya sama saja. Mereka yang akan mendapatkan bantuan ini akan diverifikasi dulu apakah dia betul-betul masuk dalam kelompok fakir miskin yang berhak menerima zakat. Itu Pak. Jadi memang kalau kita kan ada asnaf yang 8. Nah, biasanya kan ada yang sifatnya bantuan langsung, yang langsung menangani persoalan hidupnya, apakah pendidikan. Nah, untuk penerima zakat yang sifatnya pemberdayaan ini apakah memang masih kelompok itu yang kemudian di-upgrade atau betul, yang lain sama saja. Orangnya bisa berbeda. Tapi prasyaratnya itu sama, ya kan? Kategori miskin itu apa? Gitu kan? Fakir itu apa? Misalnya gitu. Jadi memang itu yang diberi bantuan ini ya. Itu contoh, Pak. Nah, ini ada juga yang menarik menurut saya kemarin ini di Sawalunto ya. Pernah ke Sawalunto kan, Pak Yos ya? Nah, Sawalunto itu kan ada kerupuk kubang tuh. Kerupuk kubang yang terkenal itu. Tapi sekarang ini ternyata saya baru berkunjung juga ke situ ya, kami lihat bersama di Kubang itu tidak ada sawah. Ini mereka menghasilkan kerupuk kubang atau ekonomi yang lain, dengan itulah mereka membeli beras, ya kan? Nah, sekarang kerupuk kubang itu makin ditingkatkan ya oleh Pemda dan sebagainya. Tapi hampir semua mereka terlatih membuat kerupuk kubang itu di Kubang ya.
tapi tidak punya modal. Kalau mereka bercocok tanam budidaya ubi dulu, lama, ya kan? Apalagi tidak punya lahan juga. Apalagi tidak punya musuh banyak juga, hamanya banyak katanya kan. Dia sudah invest tiba-tiba panen dia habis oleh kan. Ada katanya kera ya. Monyet pun mau mencabut ubi itu, babi ya dan sebagainya, tikus ya, macam-macam. Nah, tapi dia punya keterampilan, ada mesin juga, sudah dari rumahnya. Ini yang diberi bantuan, punya keterampilan, tingkatkan, lalu diorganisir pemasarannya oleh Basnas Kota Sewolunto. Nah, ini salah satu ya. Lalu kemarin ada juga yang di Agam, di Pelambayan, budidaya itik petelur. Nah, ini yang seperti yang tadi ya, masih seperti umumnya lah. Tapi yang menarik adalah di situ ada satu orang yang sudah pernah dibantu oleh Basnas dulu, neneknya ya, untuk budidaya itik ini. Dengan itik inilah cucunya disekolahkan. Sekarang cucunya tuh menjadi semacam pionir lah di kampung itu. Sudah mempunyai itik yang cukup besar. Ini sudah berhasil ya? Sudah berhasil. Nah, ketika kita diskusi dan dia ingin juga sebenarnya masyarakatnya sekitar itu dikembangkan seperti dia. Tapi kan dia tentu tidak bisa beri modal ya. Nah, dia menjadi tenaga ahlinya yang berpengalaman. Jadi dibantu zakat juga dulu nih Pak. Pihak yang dibantu zakat dan berhasil mengembangkan usahanya, dia menjadi pendampingnya di sana. Disekolahkan oleh neneknya dulu dengan itik ini, petelur itu. Sekarang dia mendampingi bersama suaminya yang kepala jorong di situ. Saya lihat luar biasa juga ya, kan tahu Pelambayan yang saya terkejut juga ya, Pelambayan dataran tinggi. Kita dulu kan berpikir di pesisir selatan ya. Budidaya itik ini kan intensif ya, berkandang. Ada jenis tertentu dan dia sudah punya channel untuk pakan juga, sehingga dan pemasaran telurnya gitu. Nah, gitu Pak Yus. Nah, ini beberapa cerita pendek saya. Kita kan belum bisa mengevaluasi ya, kecuali yang tadi itu, yang lele tadi itu sudah mereka umumnya petani yang menyiang sawit tuh, jadi buru siang atau panen ya. Selain itu tidak ada. Nah, dengan adanya budidaya lele yang sudah diberikan insentif oleh pemerintah tadi, lalu kita datang dengan bantuan rumah asap, dia punya ya. Artinya kan memang perhatian yang lebih terhadap proses pendayagunaan zakat ini kan menjadi sangat penting ini ke depannya. Betul. Tidak hanya pada soal pemberian charity bantuan yang langsung tadi itu. Basnas lah dalam konteks ini bersama unit-unit di tingkat kabupaten kan memang harus lebih serius ya untuk melihat bahwa proses pendayagunaan zakat, pemberdayaan ekonomi ini menjadi fokus yang utama ke depan nampaknya. Kita sesuai dengan syariatnya tentu dana zakat tidak dapat ya sepenuhnya hanya untuk program-program seperti itu, karena ada tingkat risiko juga kan, kegagalan ya. Jadi seperti yang kita terangkan di awal. Kita kan tidak seperti lembaga perbankan ini. Betul. Tidak, artinya kalau itu memang gagal ya, tapi kan upaya untuk mendayagunakan. Betul. Nah, maksudnya begini Pak Yus, ada juga mustahik yang lain yang sangat mendesak kebutuhannya. Misalnya kalau tidak kita bantu, tidak bisa dia sekolah. Banyak kita mendapatkan kasus ditahan ijazahnya oleh sekolah karena menunggak, misalnya di sekolah yang swasta, misalnya kan di negeri ada juga bosnya itu yang apa namanya, dana bantuan orang tua atau apa namanya, bantuan operasional siswa, komite sekolah ya, yang sumbangan dari orang tua. Lalu bantuan untuk pendidikan di SMA, kita terutama SMA nih provinsi ini Pak Yos, karena itu kewenangan provinsi ya. Lalu perguruan tinggi ya kan, yang lebih itu konsumtif. Tidak sedikit kita menemukan tidak ada yang mau dimakan tiap hari itu, ya kan? Jadi ini harus rescue tuh segera ya untuk kebutuhan dia. Lalu sakit gitu, terlantar di rumah sakit, tidak punya BPJS dan sebagainya. Itu tetap menjadi prioritas yang utama ya dalam. Kalau dari sisi aturannya, tapi pengalokasian untuk pemberdayaan ini ada batasannya enggak sebenarnya? Syariatnya mengatakan itu tadi ya, saya karena backgroundnya tidak, tapi kita dapatkan bahwa secara atau fikihnya utamakan yang ini. Utamakan ya, utamakan
sangat membutuhkan tadi. Misalnya contoh orang datang ke Basnas, saya terlantar nih Pak dalam perjalanan, dicuri orang, seluruh benda, lalu tidak punya ongkos, bahkan identitasnya pun tidak ada, lalu dia melapor ke polisi, kita bantu. Kalau di kita pulangkan ke rumahnya misalnya kan. Kalau dirata-ratakan setiap tahun itu berapa persen itu? Yang Sangat bisa bervariatif, tapi yang paling banyak itu pendidikan. Kalau untuk pemberdayaan sendiri, ternyata sejauh dalam pengamatan atau data yang kita belum besar ya kalau pakai persen ya, tapi dengan modal usaha, dengan pemberdayaan ini, modal usaha juga banyak. Misalnya permohonannya, saya punya kegiatan ini, tolong ditambah modal usaha, kita verifikasi, kita tambah aja modalnya tanpa didampingi ya, tuh kecil-kecilan. Mungkin sudah hampir 10% ya, ada lebih ya. Itu yang pemberdayaan ekonomi ini ya. Dan nanti dikembangkan juga untuk ada pendampingan. Dan ini yang mungkin diperkuat nanti ke depannya lagi nanti. Kita akan coba terus Pak Yor dan mengevaluasi dan monitoring apa yang sudah dilakukan sekarang ini, belajar dari pengalaman ini, dan terus akan mencoba memperbaiki ya ke depan, dan seperti yang tadi akan kita upayakan untuk tingkatkan terus ya. Dan ini juga sangat tergantung dengan kawan-kawan kabupaten kota ya. Tapi kan sosialisasi, mengajak kawan-kabupaten membuka pikiran kan selalu dilaksanakan. Selalu kita berikan kapasitas untuk misalnya dua kali setahun misalnya kita review ini tentang pemberdayaan. Ini terakhir mungkin pertanyaan saya, untuk penerimanya, apakah misalnya saya orang merasa mustahil ya, atau merasa perlulah dana zakat. Nah, apakah bisa langsung meminta itu, dan atau seperti apa ini mendapatkan apanya? Kalau permohonan untuk zakat ini sudah ada ketentuan-ketentuannya Pak Yos. Jadi untuk misalnya kan macam-macam nih. Kalau untuk pendidikan ini syaratnya, untuk kesehatan ini syaratnya, ya kan? Ini mudah ya. Silahkan akses ke akses ya. Ya, ada akses di websitenya Basnas kan. Lalu Instagram, medsosnya Basnas juga ada. Atau datang ke kantor Basnas, Basnas Provinsi di Masjid Raya Sumatera Barat di lantai 1, Jalan Khatib Sulaiman ya, menghadap ke Khatib Sulaiman. Nanti baru akan diverifikasi nanti oleh tim. Setelah permohonan itu masuk, kita akan verifikasi karena ini masih manual ya. Jadi semua surat-surat yang asli dimohonkan itu kalau kurang kita minta tambah itu. Dan prasyarat itu setiap bidang tadi itu berbeda-beda tuh. Tapi ada intinya, misalnya keterangan tidak mampu dari kelurahan, dari pemerintah nagari kan. Itu yang salah satu yang sangat penting ya. Lalu dia buktikan ya kependudukan dia kan, KTP dan sebagainya, itu hal-hal yang pokok. Ya, artinya memang secara sistem sudah tersedia ya. Sudah. Yang akan menerima zakat. Insya Allah yang proaktif maupun yang tidak proaktif ya. Untuk bisa menerima zakat, apalagi yang sifatnya pemberdayaan ekonomi tadi gitu. Ya, bahkan kita kan mempunyai juga program untuk Basnas tanggap bencana, Pak. Ada juga nih. Ini khusus untuk bencana lagi. Kebencanaan ya. Ini mungkin nanti kita ceritakan. Nanti khusus bencana ini. Karena Basnas juga menjadi bagian dari anggota forum penanggulangan bencana Sumatera Barat. Daerah bencana. Ya. Oke, Dapir, terima kasih Dapir Daus sebagai pimpinan Basnas Sumbar yang telah menjelaskan ya fokus pendayagunaan zakat untuk ekonomi selain yang bersifat bantuan-bantuan langsung untuk asnaf 8 yang berhak menerima zakat. Demikian sobat-sobat pemberdayaan, diskusi kita tentang pendayagunaan zakat untuk ekonomi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua dan membuka wacana kita, pikiran, dan tentu kontribusi kita semua untuk bagaimana program-program seperti ini bisa berjalan lebih baik. Tapi sebelum Pak Yus, mungkin perlu kita sampaikan kepada yang sudah sampai nisab hartanya, dengan mendengarkan ini mudah-mudahan terbuka hatinya untuk berzakat ke Basnas. Itu ya. Kalau tidak ada yang berzakat, apa yang mau kita distribusikan Pak Yus? Itu kan. Oke, Dapir. Terima kasih Dapir. Sekali lagi demikian sobat-sobat pemberdayaan, kembali dengan
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Video kami kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.